cash of delivery. Saya sekarang sudah gaul. Harusnya cara bicara saya juga beda. Gue Dodit. Gue model, bintang iklan, pupuk kandang. Jadi kandangnya. Saya guru, saya tuh mengamati fashion murid-murid saya. Menurut saya, kalau anak-anak itu dandanan aneh-aneh itu tidak nakal, tetapi hanya cari perhatian pada lawan jenisnya. Ada rambutnya panjang, terus dikepang. Ada bajunya dikeluarkan, terus dikepang. Murid itu tidak nakal, hanya menarik perhatian saja. Harusnya waktu upacara bendera itu memakai sepatu hitam. Tapi untuk menunjukkan eksistensinya, remaja itu ada yang menggunakan sepatu futsal, biar kelihatan pemain futsal. Pakai sepatu basket, biar kelihatan pemain basket. Ada yang nggak pakai sepatu. Kalau ditanya, kamu anak pencak silat, kamu anak judo. Maaf Pak, kemarin kebanjiran. Kenapa sih kayak rambut gondrong? Menurut saya ya, kalau anak-anak itu rambutnya gondrong, itu selalu dipotong oleh gurunya, biar rapi. Apa hubungannya rapi dengan kebaikan hati? Semua pelaku korupsi rambutnya rapi, guys. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Tentu saja saya memperhatikan fashion. Kalau saya ke hajatan wedding, saya itu minimal pakai tuxedo. Kemeja biasa panuan saya. Tahu susunannya pakai tuxedo, kemeja putih lengan panjang, pakai dasi, biasanya saya pakai merah, ada tulisannya Tuturi Handayani. Pakai vest, pakai jas, singlet di luar, biar gokil. Kalau sudah gitu ya minimal saya naik mobil. Naik motor kampungan. Aturannya pun ya beda. Kalau naik angkot, naik mobil, ya duduknya miring, ada sopirnya, lagi ngitung duit angkot. Turunnya pun ya beda, tek tek tek, driver left. Saya sering melihat di model catwalk itu yang bawa biola itu hanya model bawa biola itu hanya digunakan untuk properti. Kalau saya itu beda. Saya pasti akan memainkannya juga. Keren kan? Mas Radit, ayo ajak saya main film. Di desa itu ya banyak orang yang memegang erat budaya Eropa. Jadi kalau nikah itu nyewa gaun yang ada ekornya, terus ada lagunya. Orangnya sampai di sini gaunnya masih di tempat sewa.
lupa belum disewa. Yang pria juga gitu, pakai jas laboratorium. Enggak, saya bercanda. Pakai jas, pakai dasi, ada tulisannya Tuturi Handayani. Begitu. Terus saya itu ya, sekarang itu saya sudah gaul. Sama Mbak Feni Rose itu saya disuruh kembali seperti dulu. Saya nggak mau Mbak, saya dulu kampungan. Saya juga nggak mau Mbak Feni Rose kembali seperti yang dulu. Jual apartemen. Yang lagunya Bukit Dong Mediterania. Pantai bikin kapok. Apartemen dengan cicilan hanya 8 juta rupiah per bulan. Bikin pingsan. 8 juta itu tidak hanya Mbak Feni Rose. Itu banyak. Semenjak itu saya dengan follower saya itu digodain ya. Saya beli bensin gitu. Pak, beli bensin. Nah, kamu Dodit ya? Siapa Pak? Iya kamu. Bapak bisa aja, Pak saya mau beli bensin. Bensin? Iya bensin. Ayo Pak, saya pengen berangkat, tolong bensinnya segera diisi. Kamu yang beli bensin, aku yang harus ngisi. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Belum udah dihina gue ya. Setinggi gitu. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya galau karena saya baru putus dari pacar saya. Pergilah pergi dari hidup. Pas karena gue luntur nih saya. Orang putus tuh, gue datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pacar baru, ya. Mudah-mudahan dari penonton ada yang bisa jadi pacar gue pada malam hari ini. Itu kenapa laki-laki senyum banget di situ ya? Tujuan saya kesana mau cari pacar baru. Malu sama kumis lo. Ciuman juga nggak enak. Geli-geli gitu disapu-sapu gitu kan. Gatel bego. Nggak enak ciuman bersama kumis. Susah ya, nyari pacar zaman sekarang. Gue diputusin sama pacar gue dan gue galau banget ya. Gue sedih kerjaan gue gitu kan. Kerjaan gue nge-tweet tiap hari karena gue galau. Adit angan edi agi. Follower gue balas, cumbunggus ya Adit. Gue balas, mu uci ya. Gue jadi rentan galau. Gue rentan galau, tiap hari gue rentan banget sama galau. Ngeliat mendung, ngeliat gambar ombak. Buka Facebook mantan, galau. Masuk kamar mandi, nyalain shower, sampoan sambil nangis. Kenapa? Sikat gigi sambil nangis. Kenapa? Boker sambil nangis. Kenapa? Kenapa kagak ada air? Kenapa gak ada air? Kenapa gue lagi galau gak ada air? Taruh di tembok. Galau gue. Sorry ya, maaf jorok.
Bukannya tembok, di lantai. Produser Metro TV di belakang, mampus gimana gue ngeditnya? Acara apa ini? Seharusnya kamu cerdas, Radit, dia bilang. Gue jadi rentan galau, gue mencari-cari pacar baru gitu kan. Dan gara-gara itu gue jadi gampang kesel. Gue ngeliat ya yang terjadi sehari-hari, kalau gue lihat ya, orang pacaran tuh jadi terlihat norak di mata gue. Tadi gue di kantin ngeliat ada cowok sop-sopan sama ceweknya. Geli! Sop-sopan sama ceweknya, sayang A, sayang A, sayang A, om. Cowoknya minta, sayang aku juga. Gue datang ambil sendok colok ke matanya. Lo gak tahu perasaan gue. Gue siapa yang nyuapin? Tidak punya toleransi dalam berasmara. Kasihan orang-orang kayak gue. Fakir-fakir asmara. Fakir asmara tapi bukan pengemis cinta. Gue kesel ngeliat orang pacaran. Norak lo semua. Gue buka Facebook, foto di pantai. Ngapain tau di pantai? Nulis-nulis nama di pasir. D love A di pasir gitu lihat deh. Di tag di Facebook. Gue juga bisa lihat. Lo gak kasihan sama gue? Gue ngapain di pasir? Nulis-nulis nama sendirian. Ke laut ngambang. Sore karet. Ada apa? Gak kasihan sama gue. Couple t-shirt, ya Allah. Gue ke Pondok Indah Mall. Gue ngeliat ada orang pacaran pakai couple t-shirt. Itu geli banget. Itu geli banget, tau gak? Yang cowok pakai tau gak apa? She is my love. Tanda panah ke kiri. Yang cewek di sebelah kirinya, he is my love. Tanda panah ke kanan. Gue pakai apa? Gue pakai where is my love. Tanda panah kemana-mana. PDKT juga norak. Mulai ada panggilan-panggilan sayang, tau gak? Kalau awal-awal mulai PDKT itu juga jijik, tau gak lo? Mention-mentionan, pertama kali kan gitu kan. Lalu punya panggilan sayang. Kalau dia gendut, panggilnya endut. Bangun dong endut. Embem, kalau dia tembem. Kalau dia peyang, eyang. Gue biasa dipanggil entet karena gue kontet. Kenapa kalian tertawa? Enggak. PDKT juga norak, banyak kejijian yang tersimpan dengan PDKT. Yang paling jijik tau apa? Kalau udah lama, telepon-teleponan, akan ada tiba masanya. Dimana lo akan telepon-teleponan sama gebetan lo. Dan lo akan main siapa yang tutup telepon duluan. Itu geli. Ditelepon gitu. Udah pagi nih, besok aku mau berangkat ke kampus. Ya udah kamu tidur duluan. Kamu dong dulu tutup teleponnya. Enggak kamu dulu. Enggak kamu dulu. Ya. Ya udah kamu dulu, kamu sama-sama ya. 1, 2, 3. Enggak ditutup. Enggak ditutup. Masih mau ngomong sama aku ya? Iya. PDKT, geli tau gak gue ngeliatnya. Aduh capek gue. Lalu ketika lo PDKT, semua akan lo cocok-cocokin dengan gebetan lo. Lo baca majalah gitu, katakanlah majalah gadis, lo lihat gebetan lo Capricorn, lo Virgo, lo lihat. Baca di majalah gadis, Capricorn sama Virgo si doi cocok. Bener kan? Tapi ketika gak cocok, Capricorn gak cocok. Capricorn gak cocok sama Virgo. Wah lempar, bakar. Ini musyrik. Diputusin juga alasannya gak enak banget. Tau gak alasan yang biasa orang bilang kalau putusin ini bullshit banget. Kamu terlalu baik buat aku.
Gue harus jawab apa? Gue jawab, maaf sayang, aku akan mencoba untuk lebih jahat lagi sama kamu. Apa? Gue pernah diputusin di kampus gue waktu itu sama pacar gue di kampus ya. Kalau jodoh, kita ketemu lagi. Kita kan satu kampus, bego. Besok mikroekonomi juga sama. Goblok banget sih. Orang suap-suapan geli, tapi gue trauma sama orang-orang suapan, tahu gak kenapa? Karena pas masih kecil, gue suka disuapin sama nyokap gue main pesawat-pesawatan, tau gak? Dimasukin nasinya, terus Dika pesawatnya mau landing, tau kan? Gitu kan? Gara-gara itu, sekarang gue rusak. Tiap kali gue keluar rumah, ngeliat ada pesawat lewat, gue otomatis mangap. Turun, lapar. Nama saya Dika, terima kasih Bang. Gua lagi makan bro di Sarina di pinggir jalan. Biasa kita kan anggota Amigos. Agak minggir got dikit. Dempetan dikit. Karena muka gue ini nggak matching masuk restoran mahal. Nggak pernah didatengin sama pelayannya. Yang paling ngenes lagi dari pengalaman gue baru kejadian minggu lalu. Gue ke Bali bro. Gue merasakan nikmatnya Bali. Ternyata sepet yang gue rasain pasir. Gue udah pakai baju keren di benua bro. Cie mau naik flying fish. Apa ya bah? Flying fox apa flying fish yang bener? Itu loh yang ikan terbang. Gitu kan yang disuruh dua orang gitu kan. Adik-adik gue udah dua gitu kan. Tinggal gue doang. Mau dijemput gue berdiri di pecahan ombak gitu. Nunggu jemputan. Iya gila dateng bule 4 orang. Nanya perahu mana? Gua mau marah, gua mau nangis, gua bingung. Gua bilang bulenya PA dia nggak tahu gua artis apa ya. Dia nanyain perahu mana. Lagian gua berdiri pas di talinya. Jadi dikirain gua yang mau bawa mereka. Gua bisa bawa mereka berempat. Cuman gua nggak tahu dijemputnya nanti di Jepang. Karena gua nggak tahu bawa perahu. Aduh jangankan perahu, sepeda aja gua pingsan. Bro, kalau lu menakutin Mongol gak usah pakai setan. Pakai sepeda. Langsung tewas gua. Jadi boleh gua muka preman. Tapi kan kita nggak tahu hatinya Hello Kitty. Buat semua nih, buat yang di studio, yang di rumah, ngapain lu mau berlibur ke luar negeri? Indonesia punya semua. Iya nggak? Gua kemarin coy ke Thailand. Woi jalan-jalan artis. Stand up komedi termahal. Yang percaya buta. Gua jalan coy ke Singapura, gua paling doyan. Kenapa doyan? Karena tiket cuma 400.000. Iya kan, daripada lu ke Amerika hilang di pesawat. Iya kan, apalagi gua ke Thailand bro. Gua ke Singapura dulu. Orang Indonesia gua lihat di Singapura sok pakai bahasa Inggris. Orang Singapura aja pakai bahasa Indonesia. Kebalik. What's banana? Lihatnya pisang. Kita yang bahasa bule, dia yang ngomong pisang. Dia udah tahu muka lu coy. Gak usah sok bule-bule. Naik di Universal Studio, naik Galactica tuh yang kayak di Ancol apa yang putar-putar begitu ya kan. Orang Singapura belum ngerasain kora-kora Indonesia. Besok kita promoin coy. Kora-kora di Ancol keren banget itu. Kalau bautnya dibuka satu. Bener. Serius. Itu gua yakin udah lu nyampe langsung di kapal perang di Ancol. Wah, keren. Naik Galactica sebelahan nama gue udah tahu mukanya. Indonesia lagi sepet gue lihat. Pakai bahasa Inggris. What do you come from? Gua nggak jawab coy. Dikirain gue orang China. Pas naik Galactica kan pelan dia. Tahan di atas bro. 5 menit baru dilempar. Srok. Bunyi. Ketahuan Indonesia. PA. Gua ngakak. Gue bilang iya. Pas nyampe di ujung. Ingus. Iya katanya
so jago. Payah. Apalagi gua ke Thailand, coy. Tapi itulah Indonesia ya. Bangga kan lu jadi orang Indonesia? Bangga, lu harus enak. Kita punya apa? Di Inggris punya Big Bang. Ya kan? Emang lu pikir di Indonesia nggak punya? No, jam gadang. Apa itu jam gadang sama aja, cuman beda mereknya. Di sana nggak mati, di jam gadang kadang-kadang mati. Ya kan? Gua pernah lihat. Ini jam 10 melulu dari tadi. Ternyata meninggal tuh jam, bro. Ikan tapi meninggalnya dibawakan tukang sate. Coba lu ke Inggris, makannya apaan? Roti dipakai sayur, di mana enaknya? Sayur pakai nasi baru enak. Ditaruhin roti kan sepet. Lu nggak minum meninggal. Sekarang gua tanya lu, kalau keselak roti, enak keselak nasi satuan? Iyo, nenek gua adalah manusia paling hemat di dunia. Dia makan nasi nggak pernah sesendok, satu. Kenapa sesendok? Kata guru kalau mau makan dikunyah sebanyak. Nah, lu bayangin kalau pakai nasi sesendok berapa banyak tuh? Mending ambil satu, 30. Tapi gua boleh jujur, gua kemana-mana udah keliling. Gua udah kemana-mana manggung. Gua manggung dari ujung utara sampai ujung selatan, dari timur sampai barat. Udah gua manggung kemana-mana. Ternyata setelah gue selidiki, gue udah terkenal, bro. Gue di bandara, coy. Pesawat delay 7 jam. Enggak, lebay 7 jam. Tapi ada ya, kadangnya ada sih. Cuman gak usah sebutin nomornya, nama pesawat. Cuman memang ada pesawat delay sejam. Coy, enak kan di bandara tuh kan suka ada kursi, ada sofa merah kan. Lu mau lihat ekspresi orang Indonesia kalau delay pesawatnya, di situ tuh gaya tidurnya ada 17 ekspresi. Ada yang banyak banget. Ada yang tutup tidur ngorok, matanya melotot. Tapi satu yang paling keren, semua orang Indonesia sepakat, ngiler kalau tidur. Udah begitu kadang tangan kemana ngegaruk, kadang bahkan ke bawah-bawah. Udah begitu nggak pakai mikir. Iya, sekian dan terima kasih, gua Mongol. Selamat malam, fashionista. Order yuk, sis. Bisa juga cot. Cash of delivery. Saya sekarang sudah gaul. Harusnya cara bicara saya juga beda. Gue Dodit. Gue model, bintang iklan, pupuk kandang. Jadi kandangnya. Saya guru, saya tuh mengamati fashion murid-murid saya. Menurut saya, kalau anak-anak itu dandanan aneh-aneh itu tidak nakal, tetapi hanya cari perhatian pada lawan jenisnya. Ada rambutnya panjang, terus dikepang. Ada bajunya dikeluarkan, terus dikepang. Murid itu tidak nakal, hanya menarik perhatian saja. Harusnya waktu upacara bendera itu memakai sepatu hitam. Tapi untuk menunjukkan eksistensinya, remaja itu ada yang menggunakan sepatu futsal, biar kelihatan pemain futsal. Pakai sepatu basket, biar kelihatan pemain basket. Ada yang nggak pakai sepatu. Kalau ditanya, kamu anak pencak silat? Kamu anak judo? Maaf Pak, kemarin kebanjiran. Kenapa sih kayak rambut gondrong? Menurut saya ya, kalau anak-anak itu rambutnya gondrong, itu selalu dipotong oleh gurunya, biar rapi. Apa hubungannya rapi dengan kebaikan hati?
Semua pelaku korupsi rambutnya rapi, guys. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Tentu saja saya memperhatikan fashion. Kalau saya ke hajatan wedding, saya itu minimal pakai tuxedo. Kemeja biasa panuan saya. Tahu susunannya pakai tuxedo, kemeja putih lengan panjang, pakai dasi, biasanya saya pakai merah, ada tulisannya Tuturi Handayani. Pakai vest, pakai jas, singlet di luar, biar gokil. Kalau sudah gitu ya minimal saya naik mobil. Naik motor kampungan. Aturannya pun ya beda. Kalau naik angkot, naik mobil, ya duduknya miring, ada sopirnya, lagi ngitung duit angkot. Turunnya pun ya beda, tek 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 driver left. Saya sering melihat di model catwalk itu yang bawa biola itu hanya model bawa biola itu hanya digunakan untuk properti. Kalau saya itu beda. Saya pasti akan memainkannya juga. Keren kan? Mas Radit, ayo ajak saya main film. Di desa itu ya banyak orang yang memegang erat budaya Eropa. Jadi kalau nikah itu nyewa gaun yang ada ekornya, terus ada lagunya. Orangnya sampai di sini gaunnya masih di tempat sewa. Lupa belum disewa. Yang pria juga gitu. Pakai jas laboratorium. Enggak, saya bercanda. Pakai jas, pakai dasi, ada tulisannya Tuturi Handayani. Gitu. Terus saya itu ya sekarang itu saya sudah gaul sama Mbak Feni Rose itu saya disuruh kembali seperti dulu. Saya nggak mau Mbak, saya dulu kampungan. Saya juga nggak mau Mbak Feni Rose kembali seperti yang dulu jual apartemen. Yang lagunya Bukit Dong Mediterania. Pantai bikin kapok. Apartemen dengan cicilan hanya 8 juta rupiah per bulan. Bikin pingsan. 8 juta itu tidak hanya Mbak Feni Rose, itu banyak. Semenjak itu saya dengan follower saya itu digodain ya, saya beli bensin gitu. Pak beli bensin, nah kamu Dodit ya? Siapa Pak?
Iya kamu. Bapak bisa aja, Pak, saya mau beli bensin. Bensin? Iya bensin. Ayo Pak, saya pengen berangkat, tolong bensinnya segera diisi. Kamu yang beli bensin, aku yang harus ngisi. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Belum-belum udah dihina gue ya. Setinggi gitu. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya galau. Karena saya baru putus dari pacar saya. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Maskara gue luntur nih saya. Orang putus tuh, gue datang ke sini dengan tujuan untuk mencari pacar baru, ya. Mudah-mudahan dari penonton ada yang bisa jadi pacar gue pada malam hari ini. Itu kenapa laki-laki senyum banget di situ ya? Tujuan saya kesana mau cari pacar baru. Malu sama kumis lo. Ciuman juga nggak enak. Geli-geli gitu disapu-sapu gitu kan. Gatel bego. Nggak enak ciuman pakai sama kumis. Susah ya nyari pacar zaman sekarang. Gue diputusin sama pacar gue dan gue galau banget ya. Gue sedih kerjaan gue gitu kan. Kerjaan gue nge-tweet tiap hari karena gue galau. Adit angan edi agi. Follower gue balas, cumbunggus Adit. Gue balas, mu uci Gue jadi rentan galau. Gue rentan galau, tiap hari gue rentan banget sama galau. Ngeliat mendung, ngeliat gambar ombak. Buka Facebook mantan, galau. Masuk kamar mandi, nyalain shower, sampoan sambil nangis. Kenapa? Sikat gigi sambil nangis. Kenapa? Boker sambil nangis. Kenapa? Kenapa kagak ada air? Kenapa gak ada air? Kenapa gue lagi galau gak ada air? Taruh di tembok. Galau gue. Sorry ya, maaf jorok. Bukan di tembok, di lantai. Produser Metro TV di belakang, mampus gimana gue ngeditnya? Acara apa ini? Seharusnya kamu cerdas, Radit, dia bilang. Gue jadi rentan galau, gue mencari-cari pacar baru gitu kan. Dan gara-gara itu gue jadi gampang kesel. Gue ngeliat ya yang terjadi sehari-hari, kalau gue lihat ya orang pacaran tuh jadi terlihat norak di mata gue. Tadi gue di kantin ngeliat ada cowok sop-sopan sama ceweknya. Geli! Sop-sopan sama ceweknya, sayang om. Cowoknya minta, sayang aku juga. Gue datang ngambil sendok colok ke matanya. Lo gak tahu perasaan gue. Gue siapa yang nyuapin? Tidak punya toleransi dalam berasmara. Kasihan orang-orang kayak gue. Fakir-fakir asmara. Fakir asmara tapi bukan pengemis cinta. Gue kesel ngeliat orang pacaran. Norak lo semua. Gue buka Facebook, foto di pantai. Ngapain tau di pantai? Nulis-nulis nama di pasir. Love A di pasir gitu lihat deh. Di tag di Facebook. Gue juga bisa lihat. Lo gak kasihan sama gue? Gue ngapain di pasir? Nulis-nulis nama sendirian.
Ke laut ngambang. Sore karet. Ada apa? Gak kasihan sama gue. Couple t-shirt, ya Allah. Gue ke Pondok Indah Mall. Gue ngeliat ada orang pacaran pakai couple t-shirt. Itu geli banget. Itu geli banget, tau gak? Yang cowok pakai tau gak apa? She is my love. Tanda panah ke kiri. Yang cewek di sebelah kirinya, he is my love. Tanda panah ke kanan. Gue pakai apa? Gue pakai where is my love. Tanda panah kemana-mana. PDKT juga norak. Mulai ada panggilan-panggilan sayang, tau gak? Kalau awal-awal mulai PDKT itu juga jijik, tau gak lo? Mention-mentionan, pertama kali kan gitu kan. Lalu punya panggilan sayang. Kalau dia gendut, panggilnya endut. Bangun dong endut. Embem, kalau dia tembem. Kalau dia peyang, eyang. Gue biasa dipanggil entet karena gue kontet. Kenapa kalian tertawa? Enggak. PDKT juga norak, banyak kejijian yang tersimpan dalam PDKT. Yang paling jijik tau apa? Kalau udah lama, telepon-teleponan, akan ada tiba masanya. Dimana lo akan telepon-teleponan sama gebetan lo. Dan lo akan main siapa yang nutup telepon duluan. Itu geli. Ditelepon gitu. Udah pagi nih, besok aku mau berangkat ke kampus. Ya udah kamu tidur duluan. Kamu dong dulu tutup teleponnya. Enggak kamu dulu. Enggak kamu dulu. Ya. Ya udah kamu dulu, kamu sama-sama ya. 1, 2, 3. Enggak ditutup. Kalau enggak ditutup. Masih mau ngomong sama aku ya? Iya. PDKT, geli tau gak gue ngeliatnya. Aduh capek gue. Lalu ketika lo PDKT, semua akan lo cocok-cocokin dengan gebetan lo. Lo baca majalah gitu, katakanlah majalah gadis, lo lihat gebetan lo Capricorn, lo Virgo, lo lihat. Baca di majalah gadis, Capricorn sama Virgo si doi cocok. Bener kan? Tapi ketika gak cocok, Capricorn gak cocok. Capricorn gak cocok sama Virgo. Wah lempar, bakar. Ini musyrik. Diputusin juga alasan yang gak enak banget. Tau gak alasan yang biasa orang bilang kalau putusin ini bullshit banget. Kamu terlalu baik buat aku. Gue harus jawab apa? Gue jawab, maaf sayang, aku akan mencoba untuk lebih jahat lagi sama kamu. Apa? Gue pernah diputusin di kampus gue waktu itu sama pacar gue di kampus ya. Kalau jodoh, kita ketemu lagi. Kita kan satu kampus, bego. Besok mikroekonomi juga sama. Goblok banget sih. Orang suap-suapan geli, tapi gue trauma sama orang-orang suapan. Tahu gak kenapa? Karena pas masih kecil, gue suka disuapin sama nyokap gue main pesawat-pesawatan, tau gak? Dimasukin nasinya, terus dika pesawatnya mau landing, tau kan? Gitu kan? Gara-gara itu, sekarang gue rusak. Tiap kali gue keluar rumah, ngeliat ada pesawat lewat, gue otomatis mangap. Turun, lapar. Sama saya Dika, terima kasih banget.